seterusnya kita akan dengar kata-kata nasihat ataupun kata-kata panduan kita bekerja daripada kita punya senior asisten Tuan Sugi. Oke. Selamat pagi ya. Sarin. Oh, ini kita siapa? Nazrul. Oke. Ada apa Nazrul? Dada. Ini kalian sudah kembali sama aku sudah. Hari itu aku tidak ingat namanya. Sorry ya, aku banyak nama mesinnya aku ingat. Ada apa Darul? Apa-apalah. Dada. Oke juga lah semua. Ada orang kacau-kacau kau. Ukut. Oke. Halo Darwis, ada apa Darwis? Kata dua kata. Dada. Cepat kerja, oke? Oke, ada orang baru kita. Kamu terasa kamu baru nampak dia. Orang yang sudah lama bersama-sama kita, baru kamu nampak. Kita punya supervisor lama ini, bukan supervisor baru. Supervisor sudah lama. Ada apa-apa? Cik Irman? Ada apa-apa? Oke, kurasa oleh nawak. Jafar ada apa-apa? Ada. Perisan daripada ujung, Dirga, ada apa-apa Dirga? Barang-barang apa-apakah? Isu yang memanggil yang beranggut kau? Ada. Ciano, Lulu, ada. Cik Daud, ada apa-apa? Ada juga. Dirim, ada kacau-kacau kau. Ada juga kasih rokok. Ada juga. Bila boleh beranak tiada apa-apa. Seterusnya kita akan dengar kata-kata nasihat ataupun kata-kata panduan kita bekerja daripada kita punya senior asisten Tuan Sugi. Oke. Selamat pagi ya. Assalamualaikum semua. Pagi. Oke, itu yang kita mendengar semangat itu. Pagi itu mesti mau semangat. Oke, sebelum saya sentuh lain-lain kenal dengan kita punya operation pada hari ini lah. Oke, ada buah di atas rem dong. Oke, itu buah belum timbang. Kita sudah call escape, naik, angkat di buah balik, timbang, dan terima semula lah. Oke, jangan lupa, jangan tolak lagi. Yang mana driver awal, jangan tolak lagi ya, belum timbang. Oke, untuk pengumuman hari ini, kita terima sudah buah hari ini daripada Sungai Segama, SSI, sama BMI, ya, dan juga Ladang Kawah. Kecuali Temanggung Group saya. Sebab Joroko masih perlukan minyak untuk second shipment lagi. Hari ini dia mungkin boleh compete sudah 4.000 tan. Jadi dia akan sambung lagi loading di pangkalan untuk sendakan edible oil. Ya, terpaksa saya sentuh supaya saya mau kamu orang tahu apa aktiviti kita di sini. Ya, oke. Seperti yang dimaklumkan kemarin oleh JMP, ada email yang saya. Dia suruh saya prepare sudah untuk esok proses. Jadi hari ini kita masih lagi sambunglah kerja-kerja, maintenance, cleaning, semualah apa yang perlu mereka selesaikan hari ini juga. Ya, jadi besok kita awal pagi boilerman kita bisa start slow firing, mungkin tengah hari jam 1 ataupun jam 3 kita baru jalan proses. Kita masak buah, heating semua sistem, ya, sebab semua kita berapa hari kita punya sistem di oil room semua sejuk semua, minyaknya, selasnya, jadi kita kena heat dulu, ya, dengan bahan bakar yang sedia adalah. Sebab kita punya bahan bakar itu kita estimate dalam 35 tan itu PCS, ya. Jadi kita masak buah. Jadi hari ini tolong prepare semua buah-buah yang ada, isikan dalam cages, prepare sudahlah. Tak perlu saya beritahu, supervisor memang sudah tahu dia tugas. Oke, untuk yang kita punya operation, ya. Jadi besok shift akan masuk pukul 7 pagi hingga pukul 5. Jadi yang second shift akan masuk pukul 5 mungkin sampai pagi. Sebab dijangkakan hari ini kita terima buah dalam 400 juga. Saya ramal hari sebab Temanggung tidak masuk. Jadi besok begitu juga, mungkin dalam 5 ataupun 600. Ya.
Jadi haraplah semua bahagian-bahagian section ambil bahagian lah. Sediakan untuk kita punya proses besoknya. Okey, boiler macam yang semalam kan boiler operation Azhar sama Herman hari ini kamu start sudah buat painting lah kan Azhar? Macam kamu plan. Begitu juga boiler mana-mana yang perlu kamu mau cat lah hari ini. Ya, besok pagi kita sudah start slow firing. Ya, bersihkan komik kawasan masing-masing. Okey, untuk mekanik kita ada 2 shower, yang lama dan yang baru. Pastikan hari ini boleh beroperasi Daud. Oh, Daud. Ya. Lepas itu electrical, Lulu sama Fardiansah. Pagi ni nanti kau jumpa saya lepas briefing ni. Saya ada request 3 Garmin, kamera. Kau pasang di shower lama, pasang di shower baru, dan di diesel point tu. Nanti saya akan tunjukkan lokasinya di mana mau pasang itu kamera. Ya, sebab sekarang kita mau tahu isi diesel, bukan kita saya, semua abseng akan pasang kamera. Begitu juga shower lah. Shower tanggung jawab sebagai driver. Mana driver shower angkat tangan? Tak nampak bang. Dah. Dah kerja hari ni. Balap mana? Dah. Kandas. Arnus? Ya. Kenapa dong bergambar di jandas? Okey. Dok, hari ini kalau bincang dengan electrical macam mana pasang, seperti pasang box. Macam yang itu tractor tu lah. Pasang box kan. Itu box cuma dikunci, bagi dengan saya. Dan hari-hari saya akan cek dia punya tu memori ataupun dia punya function untuk kamera. Ya, itu yang saya diamanatkan lah oleh syarikat. Okey, berkenaan dengan electrical lah. Electrical, pastikan mana electrical ni. Pastikan hari ini jangan ada sangkut lagi. Pastikan semua kontaktor dalam in order. Ya, kau punya mesin apa semua pastikan siap. Jangan besok mau start masalah kontaktor terbakar lagi, motor terbakar lagi. Contohlah, jadi sedia. Terutama yang Tuan Jo punya grup workshop. Mana-mana kita punya mesin yang food grade. Letakkan label food grade. Okey? Mana yang bukan non food grade, tak payah letaklah. Kamu tahu kan, ada surat Tuan Jo brief sama kamu sebab apa yang macam Tuan Jo jelaskan bentar tadi. Tanggal 8 ni kita ada orang daripada overseas datang. Visit kita Kilang ISF yang beli kita punya minyak tiap-tiap bulan 6,000 tan, 7,000 tan ini. Dorang pastikan kilang kita comply, mematuhi arahan-arahan yang dorang kemukakan. Sebagai contoh, di tempat sampling, operation tidak ada bercampur dengan benda-benda asing ataupun minyak yang tidak food grade. Kilang belanja beribu-ringgit untuk minyak food grade. 1 liter food grade yang kamu kadang-kadang buang harganya 1 liter RM77. Jadi kadang-kadang kita kena ambil kira juga lah pasal kos kan. Jadi kalau kamu nampak mesin yang ada leaking, cepatlah. Macam orang proses selalu pertama macam Exxon lah, selalu gambar dengan saya, tuan ini bocor. Jadi kita pun dapat info di grup satu yang bagus lah. Sebab food grade punya harga ni bukan seperti biasa, bukan seperti macam minyak yang bukan non food grade, Hydrolect, Ilus 37, Turbo 68. Sebab kita guna semua yang food grade, ya. Jadi ambil perhatian untuk semua yang kita punya gearbox semua yang Hydrolect yang ada tag label food grade, tolong info kalau ada leaking, ya. Sebab IFF ni orang akan masuk sini, dia akan ambil sampel, kita punya kemungkinan, kita akan ramal kemungkinan dia akan ambil sampel daripada satu ataupun daripada semua gearbox, mungkin dia akan ambil 1 atau 2 sampel. Pastikan kita follow dia punya SOP. Begitu juga minyak kita pun dia akan ambil juga. Sebab itu kenapa kita belanja dekat 1 juta lebih kita belanja duit untuk CPO washing machine. CPO washing machine ni kamu semua tahu kenapa kita perlu ada lagi CPO washing machine. Kenapa tidak direct macam dulu daripada POT terus pergi vacuum pump pergi storage tank.
Karena adanya CPO washing machine ini ialah untuk kita reduce ataupun kurangkan kita punya kandungan fluoride dalam minyak. Sebab sebelum ini kita punya kandungan fluoride dalam minyak 15%. Jadi dia tidak capai standard ISF punya standard di bawah 2%. Ya. Jadi sebab itu semua kilang Hapseng yang ada jual minyak dengan ISF dia terpaksa belanja duit 1 juta lebih pasang itu mesin. Sama juga dengan Joroko, sama juga dengan kita. Cuma Temanggung saya tidak ada. Sebab Temanggung dia tidak jual ekspor. Yang hanya jual ekspor Dipom dan Joroko Miwan saja. Maksudnya dia akan keluarkan fluoride dalam minyak itu sampai terendah. Setakat ini kita punya performance, kita punya CPO washing machine kita dapat di bawah 1%. 0.6, 0.8 kira paling rendah lah. Sebab itu company dia spend bukan dekat 1 juta lebih sudah. Itu maksudnya IMF dia datang sini, dia mau terus berniaga dengan Hapseng. Maksudnya kalau kita mencapai dia punya target, dia akan terus beli kita punya minyak, terus beli kita punya minyak. Jadi kenapa kita mau jual, kenapa kita pula mau jual pergi overseas? Kenapa kita tidak jual sedangkan edible oil? Sedangkan edible oil pun banyak, IOI pun banyak kilang refinery. Sebab dari segi bisnis Hapseng mau harga yang mahal. Sebab dia guna beli harga US dollar satu. Kedua kita ada premium. Ketiga kita punya harga bila kita jual harga ISF nya harga, dia punya harga lebih tinggi daripada harga CPO. Contohnya kalau CPO harga sekarang ni price 4.000 lebih, 4,5, dia akan beli 49. Jadi bayangkan setiap 1 tan melebihi RM400 ataupun RM500. Sekali kita loading 7.000 tan. Coba kira, kepada kalkulator coba kira 7.000 kali 500 ya. Berapa juta? Itulah ya. Kenapa kita perlu ada orang datang sini, tengok kita punya kilang, masuk kita pergi oil room kita, cek kita punya press, cek kita punya proses line semua. Maksudnya daripada rem dia akan pergi tengok adakah yang boleh menjejaskan kita punya production dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Dia akan pergi semualah tempat dia pergi. Lepas tu dia akan pergi kita punya distress band. Lepas tu dia akan pergi kita punya storage tank. Sebab itu saya ada sudah plan dengan orang lab hari ini kamu atur kau punya tempat kasih bersih. Lepas tu atas tangki kasih cat, ya, kasih cat dia. Mana-mana tempat yang sampling dan juga lab saya sudah ingat karena bunga dengan Fadli tadi semua sampel yang kamu ambil tidak boleh sudah guna plastik botol, guna botol kaca. Jadi nanti saya akan diskus dengan Dirga order tu botol sebab saya ada terima juga email daripada JP cakap semua sampel yang kamu ambil menggunakan botol kaca, tidak boleh sudah pakai botol plastik. Ya, jadi kita akan ubah standard kita sudah kasih next di standard lain. Ya. Kecuali kalau sampel yang daripada mana-mana lah pakai botol lah, tapi untuk yang ISF-nya untuk sampel termasuk hari-hari di aktiviti sampel mesti menggunakan botol kaca. Ya, nanti saya diskus dengan si Jaga. Oke, terakhir saya tidak mau terlalu lama, saya tahu kamu pun penat juga, sama-sama kita semua penat. Oke, terakhir. Jadual untuk shutdown pada tahun ini jatuh pada 21 hari bulan 8. Ya, kita akan start shutdown 21 bulan 8 sehinggalah 1 hari bulan confirm sudah mill annual inspection pada 1 hari bulan 9. Ya. Jadi pada masa ini tahun kita shutdown hanya 10 hari saja. Kita dibagi 10 hari saja. Jadi memang dia punya jadual sangat-sangat ketat. Orang bilang. Jadi kontraktor yang cuci tiup tu kita sudah panggil untuk buat quotation lah harga. Untuk kita bagi dia 8 hari saja. Paling lama 8 hari. Untuk kasih bersih internal tiup. Jadi yang tiup luar macam biasalah. Kita yang kasih bersih batu bata apa semua, ya. Ingat 21 bulan 8 sampai 1 hari bulan kita annual inspection, mill annual inspection.
Kalau saya bilang annual inspection itu maksudnya bukan boiler sih ya. Semua tempat-tempat yang ada masih berregister dengan PNT, ya. Oke, lepas itu kita 1 hari bulan inspection macam biasa. Lepas sudah ada keputusannya, kita akan box up balik semua boiler, semualah di fitting. Kita akan terus continue slow firing hit. Dan dijangkakan 5 hari bulan 9 kita akan beroperasi semua. Jadi maksudnya lepas 1 hari bulan tu, 2 hari bulan, 3 hari bulan, ada peluang lagi untuk kita buat pemasangan balik semua mesin-mesin. Ya. Sebelum itu, sebelum saya mengakhiri, untuk info semua, start 1 hari bulan 8 kita akan terima Joroko punya buah. Sebab Joroko 1 hari bulan 8 dorang akan shutdown 12 hari. Jadi 10 hari buahnya akan ke Bukit Mas. buah dia 1 hari dalam 800 buah Joroko. Jadi campur dengan Sungai Segama dalam 5 ke 600, itu kurang 1400. Jadi maksudnya itulah kami selalu bincang dengan Tuan Jo, kita punya kilang mesti mau kasih tip top. Kita mau buktikan dengan bos kita, dengan kita punya top management, kita dibagi peluang kemasan berapa hari kita tidak proses, kita cek kita punya mesin, kita cek semua kita punya station sambil bersihkan, servis. Jadi kali ini kita mau tunjukkan yang kita punya kilang, kita mengharap tidak ada masalah. Sebab itu kenapa pagi ini saya panggil kamu semua di sini, bagi kerjasama. Mana-mana tempat yang kamu rasa perlu diperbaiki, perbaikilah daripada sekarang. Sebab kita ada berapa hari lagi, ini hari sudah 26 ya, 26. Jadi 1 hari bulan kita terima buah. Kemungkinan 31 hari Minggu kita jalan juga kilang. Sebab saya sudah discuss dengan semua eksekutif, saya tidak mau simpan balance 4 banyak. 31 jalan-jalan. Kalau 30 hari bulan manajer bilang mau jalan kilang. Kalau ada buah lah. Kalau tidak ada, kita rehatlah. Kalau ada, kita jalan. 31 terima buah, jalan kilang. 1 hari bulan biasanya tidak ada buah kan, tapi kita ingat Joroko Group akan antar buah sini. Jadi kita pasti jalan juga. Ada 400, saya bilang kita jalan, kita tidak mau simpan. Kalau kau simpan 400, contohlah 300 kau simpan, atau 400, terima pada 1 hari bulan. 2 hari bulan kau terima 1.000. Menangis, kita jalan. Nah, kita, kalau boleh kita mau jalan, jangan ada buat di rem. Hari-hari clear, hari-hari nampak tuh. Ini adalah satu cabaran lah, cabaran untuk kita. Sebab itu message daripada manajer kita ada di KK sekarang. Dia pergi ambil kursus dengan semua manajer kilang, manajer Temanggung, manajer Joroko, baru ada di KK ambil kursus, kursus masak-masak. Bukanlah masak-masak, ada itu kursus lang. Jadi dia ada pesan dengan kami sebelum dia cuti. Sebab itu kami ada dipanggil gancat ataupun list semua supervisor, electrical, mekanik semua ada bagi dengan saya, kita compile. Tetapi saya sangat-sangat terharu sebab apa yang kita plan dalam masa berapa hari ini dalam melebihi daripada tugas yang kita plan. Contoh dalam kertas bilang ada 6, 7, tapi yang dibuat 20. Jadi ini satu apa orang bilang, terima kasih kepada kita punya ketua kerja yang telah merancang. Tepuk tangan bagi semua. Saya pun terharu juga tengok, walaupun saya pun nampak, saya tengok ada upload semua, electrical, workshop, orang proses, kasih bersih itu masuk, kita punya condensate pit masuk, apa semua. Di luar daripada kita punya gancat. Nah, jadi inilah kita menunjukkan tim BPUM yang paling kuat. Selalu kita disebut-sebut oleh orang jiran-jiran kita sebelah. Macam mana kamu manage Bukit Mas? Macam mana kamu mentapkan di Bukit Mas? Senang saya bagi saya. Ikut arahan. Itu dia. Kalau kita semua ikut arahan, semua jalan akan lancar. Ya? Jadi apa yang kita plan untuk kamu dan apa yang kamu plan untuk diri kamu, untuk kamu punya tempat kerja, itu semua daripada diri masing-masing. Kami cuma hanya menjalankan amanat saja, amanat yang diamanatkan oleh kami, tidak lebih daripada itu. Oke?
Jadi walaupun sudah limpas beberapa bulan, syukur alhamdulillah lah. Kerja pun sudah ada yang naik gaji 1.500, ada yang ada tambahan, itu syukurlah ya. Dan juga walaupun tidak ada potong rumput di sini, saya pun berterima kasihlah kepada manajemen karena potong rumput pun dikasih naik juga gaji orang kesian. Dan sehari kemarin juga sama saya, mau nangis juga dia. Jangan kau nangis, dua sudah kau ini, aku pun dua juga. Ya Tuhan, syukur Tuhan, aku dikasih naik 1.300. Itu bukan saya. Itu toke yang kasih naik. Jadi pastikan kau potong rumput, saya bilang ya, jangan cincai lah. Sebab daripada 2.500 kau dikasih naik 3.900. Begitu juga orang di Ipun, begitu juga orang di Water Cashman, semua naik, 50% naik. Jadi maksudnya itulah namanya dipanggil orang warga DPUM. Kita selalu disebut-sebut oleh jiran kita sebelah. Selalu disebut-sebut kita dari jiran sebelah. Kami pun mendengar pun rasa bangga juga dengan kamu semua. Tanpa kamu bekerja, kami tidak akan, walaupun kami sehebat mana, 30 tahun experience, 20 tahun experience, 100 tahun experience, tidak akan jalan kerja tanpa ada kamu yang budiman ini. Itu dari saya pagi ini, tidak panjang lebar. Satu yang saya ingin sampaikan, saya ucapkan secara pribadi pada diri saya, terima kasih kepada semua. Karena waktu kita shutdown ini, berapa hari ini, semua kerja-kerja berjalan lancar, termasuk dalam kilang dan luar kilang. Ada satu tambahan lagi, sabannya tidak perlu sudah orang kilang pergi berenang-berenang tangkap sabannya. Alhamdulillah. Kita sudah ambil kontrak, ada kemarin kita sudah start dengan Suardi atau deh, kita punya kontrak, kita kasih dia pajak macam potong rumput juga 2.250 kan? Ada sudah itu Pakcik Om yang sudah pajak tuh kerja. Jadi kemarin sudah start ambil sabannya dengan syarat apa yang kau kasih bersih kita akan kira ikut macam potong rumput. Contohlah 100 square feet 100 kaki persegi potong rumput 30 sen sekarang. Orang 39 sen. Jadi apa yang kau kasih bersih itu yang kita kira. Jadi salvanya orang proses tidak ada sudah pergi berenang-berenang tangkap ikan atau mancing. Aku suruh dia pergi tangkap ikan saya. Ya, oke, inilah satu yang pencapaian Bukit Mas. Kita kalau boleh kita mau senang. Kita paham juga. Kadang-kadang kamu orang pergi sana berenang, sian juga. Saya pun paham juga. Jadi kita sudah minta dengan top management, Oyong, IGP pun approve. Approve. Sekarang start kemarin kita sudah start sudah itu kolam doang bersih-bersih. Hari-hari sudah doang bersih-bersih lah. Itu kita akan tengok lah. Saya bagi amat ini Perano Suardi lah untuk bantu saya Manau dan juga Tuan Hafiz. Oke, Tuan Hafiz ini habis cerita. Tuan Hafiz dia jenis yang pemalu sedikit. Sebenarnya dia banyak pengalaman. Dia adalah degree holder. Saya respect kepada dia punya education dia. Ya. Tapi dia belum ada pengalaman dalam industri kelapa sawit. Dia akan orang yang jenis begini sebetulnya dia akan belajar sekejap saja. Dia akan belajar saja. Apa yang dia buat report dengan kilang memang cantik. Dari segi report dia cantik. Ya, jadi dia akan belajar pelan-pelan, kongsikan pengalaman dengan kamu semua. Manual lah. Jadi tolong bagi kerjasama dengan semoga dengan Allah pagi ini semoga kita senantiasa dilindungi. Amin. Itu ya. Terima kasih. Aduh, tolong isikan ini ya. Jangan berebut, semua dapat. Itu betul dia tulis ini. Ini jaga air pulang betul ini. Panjang sampai Namun dia saya Winna. Rasa bapak panahnya. Winna.